Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsanil wujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan nikmat serta karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di haflah mubarakah di Masjid Al-Amir yang kita cintai ini, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini menjadikan wasilah, menjadikan lantaran untuk keberkahan kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmat beserta salam senantiasa tetap tercurah terlimpah pada Rasul pelita alam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, atsba tabi'in hingga hari kiamat, termasuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadratil mukarram wal mukhtaram, para sesepuh, para jamaah, para asatid, wabil khusus akhinal kiram Al-Ustaz Dodo, Ketua DKM Masjid Besar Al-Amir, akhinal kiram Al-Ustaz Adi, para kasepuhan, aparatur pemerintahan, Bapak RW, Bapak Mingkar, Bapak Agus, beserta jamaah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya, insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah digariskan dalam qada mubram dan qada mu'allaq, pada pagi hari ini saya dapat mengisi kembali dalam kajian taklim rutin di minggu pagi, di minggu awal, dan alhamdulillah pada saat ini tanggal 1 bulan 1 tahun 2023 kita bisa berkumpul. Sebelum dilanjutkan ke bahasan fikih, sebagaimana biasa sekelumit sebagai pengingat ketika kita memasuki tahun baru, era baru, sebagai pengingat bahwa meskipun dalam hitungan usia kita bertambah. Tahun kemarin kita usia 41 tahun, sekarang 42 tahun. Tahun kemarin 39 tahun, sekarang menjadi 40 tahun. Tapi pada hakikatnya jatah usia kita untuk hidup di dunia ini semakin berkurang, semakin sebentar. Kalau tahun kemarin usia kita contoh tinggal 15 tahun lagi, sekarang berarti tinggal 14 tahun lagi. Tahun kemarin tinggal 13 tahun lagi, sekarang kalau tahu berarti tinggal 12 tahun lagi. Kalau tahun kemarin tinggal 2 tahun lagi, sekarang tinggal 1 tahun lagi. Ini yang harus kita ingat dan kita camkan. Jangan sampai kita dilalaikan oleh perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Karena
semakin hari ketika hari berlalu maka usia kita semakin berkurang, usia kita semakin hilang. Sudah seharusnya kita lebih takut kepada Allah, lebih hati-hati dalam beribadah. Ibaratnya kalau jatuh tempo, kita kan suka deg-degan jatuh tempo. Kalau umpama biasa kita setoran tanggal 10, sekarang tanggal 1, selesai tanggal 1, tanggal 2, aduh makin dekat, tinggal 8 hari lagi. Tanggal 3, aduh makin dekat, tinggal 7 hari lagi. Tanggal 4 makin dekat, tinggal 6 hari lagi. Maka semakin deg-degan, mampu tidak kita setoran, sedangkan ini uangnya baru separuh. Kita bekerja keras lagi untuk mengejar setoran agar tidak didatangi oleh leasing, agar nyaman, agar selamat, kreditan kita selesai. Kalau bisa diibaratkan, kita hidup di dunia pun ibaratnya seperti itu. Jatah usia kita hidup di dunia mungkin 63 tahun, contoh ya, 63 tahun sebagai gambaran atau sebagai garis besar. 63 tahun. Kalau sekarang usia kita sudah 50 tahun, berarti tinggal 13 tahun lagi. Dan harus berpikir, mampu tidak kita akan mendobrak pintu surga? Mampu kita amal-amalan yang pernah kita lakukan ini menjadikan kita masuk ke surga? Apakah sebaliknya dosa-dosa yang kita lakukan akan menghantarkan kita masuk ke neraka? Kalau usia kita sekarang udah 60 tahun, ya Allah, tinggal 3 tahun lagi. Ini contoh garis besarnya. Karena kita tidak tahu, ya. Mungkin saudara kita, teman kita, orang tua kita yang tahun kemarin masih ada, sekarang sudah tidak ada. Tahun kemarin masih ngobrol bareng, sekarang sudah tidak ada. Ini menjadi introspeksi, menjadi ibrah, menjadi pelajaran bahwa kematian itu pasti. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar. Kita merasa badan kita sehat, badan kita tenang, badan kita ini masih segar bugar, usia masih muda. Yang padahal yakin kematian itu tidak melihat usia, kematian itu tidak melihat sehat dan sakitnya. Karena banyak orang yang sehat di Cianjur ya tadi meninggal dunia dengan satu hentakan tanah. Terlebih-lebih di masa-masa sekarang, ya, dunia semakin tua, dunia semakin rapuh. Karena ketika Isra Mi'raj 14 abad yang lalu, dunia itu digambarkan sebagai seorang nenek-nenek. Ketika Rasul dipanggil, "Hei Muhammad, berhenti dulu." Jangankan nengok Rasul, jangankan berhenti, nengok pun tidak. Kata malaikat Jibril, tahu tidak itu siapa? Itu adalah dunia. Digambarkan, dicontohkan sebagai seorang nenek-nenek. Seandainya kamu berhenti, bahkan seandainya kamu nengok terhadap nenek-nenek tadi, tentu umatmu hampir seluruhnya akan terjerumus, akan terbujuk oleh dunia. Ini padahal Rasul ketika Isra Mi'raj tidak menengok dunia, tapi umat-umatnya banyak yang terjebak dengan dunia. Ini digambarkan seorang nenek-nenek yang sudah renta. Ini dunia, bumi atau dunia 14 abad yang lalu sudah nenek-nenek. Maka kalau sekarang ya bukan nenek-nenek lagi, udah uyut-uyut, ya udah tua banget berarti. Namanya udah tua wajar, ya. Bapak mungkin punya, kalau ada yang punya orang tua yang usianya udah 90 tahun, itu udah beda. Udah penyakitnya rematik, batuk, setiap batuk beser, ngompol, setiap batuk kadang-kadang kentut, gitu. Karena apa? Karena sudah tidak bisa dikendalikan. Ya mungkin karena udah tua, penyakitnya komplikasi, ya sering beser, sering pipis, sering kentut, rematik, asam urat dan lain sebagainya. Ya bumi pun kalau diibaratkan namanya udah tua, ya namanya udah tua, beser, ya. Beser, banjir, tsunami kecil di laut-laut, ya kentut, ya Semeru mungkin keluar, ya. Belum rematik jatuh dan sebagainya, gempa bumi, karena sudah tua, sudah rapuh.
Maka ini sebagai pelajaran bagi kita. Kita jangan tenang-tenang ketika hidup di dunia, merasa akan selamanya, merasa usia kita masih panjang, tapi sudah seharusnya kita introspeksi. Ketika menghadapi tahun baru atau ketika sekarang tahun baru, Masya Allah usia kita makin berkurang. Cukup tidak amal ibadah yang pernah kita lakukan untuk menghantarkan kita ke surga. Jangan-jangan dosa-dosa yang pernah kita lakukan ini malahan yang lebih besar lagi, yang akan menghambat kita masuk ke surga, yang akan menghambat kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ya Allah, amalan mana yang akan menghantarkan kita untuk masuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim, masuk ke surganya Allah? Maka perbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, karena kita merasa takut kesasar, Pak. Takut kesasar, takut kurang ongkos. Ya kalau sampai sih sampai, ya. Ibaratnya sampai. Setiap orang Islam jelas masuk surga, ya, berarti ongkosnya sampai atau perjalanannya. Cuma jarak tempuhnya, kalau mobilnya mau pakai pesawat ya mungkin, kalau kita ke Bandung atau kita ke Batam pakai pesawat ya mungkin 2 jam 3 jam sampai. Pakai mobilnya bagus, ya. Naik kapal laut, cuacanya juga bagus, kapal lautnya bagus, mungkin beberapa hari. Tapi kalau umpama jalan kaki, ya berarti berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Ibaratnya seperti itu. Orang muslim pasti masuk ke surga, namun dalam perjalanan melewati jembatan Shiratal Mustaqimnya, ya mustaqimnya sebagaimana atau seperti apa? Apakah seperti kalamhatil basari atau seperti kedipan mata? Ini yang paling cepat, ya, sekedip mata. Baru berkedip udah sampai, ya, kecepatannya. Yang kedua seperti kecepatan kilat. Yang ketiga seperti kecepatan angin kari. Yang keempat seperti kecepatan burung, ya burung elang, ya berapa kilometer per jam, mungkin seperti pesawat, ya, seperti pesawat terbang. Yang kelima seperti kuda perang atau kuda balap yang biasa berlari kencang. Yang keenam seperti kuda biasa atau seperti kendaraan biasa, seperti binatang biasa yang kita naiki. Lalu seperti orang yang lari, seperti orang yang berjalan, seperti orang yang merangkak. Itu beda-beda. Kalau dengan kedipan mata udah cepet. Kalau dengan kilat yaitu jarak tempuhnya 1 jam. Kalau umpama dengan kecepatan angin, nah itu jarak tempuhnya setengah hari. Kalau umpama dengan kecepatannya burung, ya yaitu 1 hari. Kalau umpama dengan kuda 1 bulan. Nah, 1 bulan. Kalau dengan kecepatan kuda biasa ya mungkin 1 tahun. Dan ingat 1 hari di akhirat itu berapa ratus tahun, ya. Berapa ratus tahun? Ada yang mengatakan 50.000 tahun. Ini 1 harinya di akhirat. Maka ketika kita sadar usia kita makin berkurang, usia kita makin sedikit, maka kita harus khawatir, ya Allah, mampu tidak amal-amal ibadah kita ini mempercepat kita masuk ke surga? Jangan dihambat. Maka kita harus nyari, ya, harus nyari amal-amal ibadah yang spesial. Amal ibadah yang spesial. Jadi istilahnya kerja lembur, ya. Kerjanya sebentar tapi menghasilkannya luar biasa. Kerjanya ini sedikit tapi hasilnya luar biasa. Itu yang kita inginkan. Maka perbanyak ibadah-ibadah di waktu orang-orang tidak ibadah. Jam 2 pagi, malam ketika orang banyak yang lalai, jam 12 malam apa yang kita lakukan? Ketika orang-orang mungkin nunggu pergantian tahun jam 12, nunggu jam 12 pergantian tahun, apa yang semalam kita lakukan? Apakah kita berdoa?
Apakah kita berzikir semalam? Ini mencari amalan ketika orang-orang sedang lalai. Ya, ribuan orang menunggu detik-detik. Tapi kalau kita semalam menunggu dengan tawasul, dengan berdoa, dengan berzikir dan lain sebagainya, maka kita mencari pahala. Dan alhamdulillah, semalam kalau ada saya sama teman-teman di sekolah, kita gerakan jam 11 sampai jam 1 kita tawasul membaca manaqib. Makanya tadi pagi subuh takut kesiangan, ngantuk banget karena baru tidur jam 2. Tidur jam 2. Kita bukan nunggu petasan, kita tawasul saja. Kita tawasul baca Yasin, kita baca manaqib, ya. Dari jam 11 menjelang akhir tahun sampai jam 12 lewat, ya. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah ketika pergantian tahun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, kita harus bersabar ketika mendapatkan musibah. Ya mungkin di tahun sekarang banyak keluarga kita yang wafat atau banyak keluarga kita yang terkena musibah, maka kita harus bersabar karena konsep dalam kehidupan as-sabru indal musibah. Untuk orang Islam yang pertama, bersabar dalam setiap musibah. Ketika bersabar dalam setiap musibah, tentu ada hikmah yang terkandung di baliknya, apapun itu. Ya contoh orang tua kita tiada, maka mengajarkan, oh sekarang orang tua sudah tidak, berarti kita yang harus dewasa. Mengajarkan bahwa kita harus lebih dewasa lagi. Kita kena musibah ini, kita harus bersabar. Oh Allah menguji supaya kita lebih siap, lebih kuat, lebih tangguh lagi dalam menghadapi nanti kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Yang ketiga, kita harus bersyukur dengan apa yang pernah kita miliki, dengan apa yang pernah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, kita harus mensyukurinya. Sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, kita harus mensyukurinya. Kalau tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, maka bisa jadi ketika mendapat nikmat yang besar pun kita tidak bisa mensyukurinya. Maka belajar, sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah. Ada yang ngasih goreng pisang 1, alhamdulillah, gitu. Biasakan. Ada yang ngasih gorengan 1, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddutsu bi ni'mati syukrun. Membicarakan nikmat Allah itu adalah syukur. Membicarakannya, alhamdulillah, saya kemarin ketemu sama teman lama, contoh ini. Ketemu teman lama, kebetulan habis bensin motor, dibeliin 1 liter, alhamdulillah. Tuh. Membicarakan nikmat, anugerah kenikmatan ini syukur, ya. Syukur, perbuatan syukur. Wa man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka sudah tentu ia pun tidak bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Kalau umpama dapat goreng pisang dikasih sama teman, kita tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah, maka ada yang ngasih mobil pun biasa-biasa saja. Kita tidak akan bersyukur. Ada yang ngasih duit 1 miliar pun tidak bersyukur. Ketika dapat BLT 100.000, kita tidak mampu bersyukur, maka ketika ada yang ngasih 10 juta pun jelas tidak akan bisa bersyukur. Karena ketika kecil tidak bisa bersyukur, bisa jadi ketika besar pun sama saja, tidak mampu bersyukur. Wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka orang tersebut tidak bisa bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak mengucapkan terima kasih kepada sahabatnya, tetangganya yang sudah memberi, maka tentu orang tersebut tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Maka biasakan ketika kita mendapat nikmat, dikasih rokok sama teman 1 batang, dikasih makanan 1 biji, maka terima kasih, alhamdulillah. Itu menandakan kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada manusia. Maka ketika kita mendapat nikmat yang banyak,
besok-besoknya kita akan siap untuk bersyukur, siap untuk berbagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu sekelumit gambaran, sekelumit untuk ibrah pada malam tahun baru ya, atau pada tahun baru sekarang, supaya kita lebih siap lagi, lebih rajin lagi dalam melakukan ibadah. Faslun wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma baqai ainihi jazat i'aratuhu. Yang selanjutnya kita bahas tentang hukum i'arah. I'arah itu pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma baqai ainihi. Setiap perkara yang bisa diambil manfaatnya ma'a baqai ainihi, sembari tetap ainnya tidak habis, maka jazat i'aratuhu, boleh i'aratuhu meminjamkan barang tersebut. Setiap perkara yang bisa diambil manfaat, manfaatan mubahatan, manfaat yang baik, manfaat yang diperbolehkan, sembari barangnya tetap utuh setelah dipakai yang hanya manfaatnya saja, maka jazat i'aratuhu, boleh dipinjamkan. Contoh seperti gelas ya. Gelas, kita mau hajatan minjem gelas ke tetangga. Pak, Bapak kan punya gelas ya 100, ya banyak, saya minjem ya, boleh nggak? Boleh tuh. Jadi manfaatnya saja, gelasnya dipakai untuk air, tempat air, pakai untuk minum, dan gelasnya utuh ya. Ma'a baqai ini, gelasnya utuh. Minjam piring zaman dulu. Zaman dulu kan kalau mau hajatan minjam piring ke tetangga 10, makanya setiap rumah itu ada tanda-tandanya. Oh, tanda nama, tanda pakai cat, piring-piringnya itu di bawahnya. Karena dipinjam. Ada yang cat merah, cat kuning, cat hitam, cat putih. Minjam ada 10. 10 rumah 100 berarti. Piringnya dipakai, yang diambil manfaatnya saja. Setelah selesai acara, setelah selesai hajatan, piringnya tetap utuh, dibalikan lagi, dikembalikan lagi. Maka itu boleh dipinjamkan. Piring, teko, termos, terus panci ya. Kebiasaan zaman dulu. Kalau sekarang kan udah ada langsung sistem nyewa, langsung paket piring sama alat-alat sayurannya. Kalau sekarang udah paket tuh ya di tukang tenda. Kalau zaman dulu minjem sama tetangga, bangku ya, balai panjang, mau hajatan minjem, gotong-gotong meja Pak. Gotong meja, karena tiap rumah pasti punya satu balai panjang ya, satu balai panjang sama meja ya. Tiap mau hajatan, ini dari mana? Oh dari sana. Ini dari mana? Dari sana. Minjem. Hajatan itu nggak repot-repot, nyewa ya, pinjam sama tetangga. Ini boleh ya. Jazat i'aratuhu, boleh. Manfaatan mubahatan, mafhumnya kalau barang yang diambil manfaatnya tidak tetap, setelah dipakai malahan habis, seperti minjem lilin. Pak, minjem lilin, lilinnya dibakar. Nah, itu berarti tidak sah ya. Tidak sah minjam lilin untuk dibakar. Pak, minjam lilin, lilinnya dipakai, itu habis ya, habis lilinnya, berarti itu tidak sah akad minjam. Namanya minjam itu tidak boleh menghabiskan barang yang dipinjamnya, hanya manfaatnya saja, manfaatnya. Atau manfaatnya ada, tapi manfaatnya untuk berbuat maksiat. Seperti mana? Bimubahin alatul lahwi, fakharaja bimubahin alatul lahwi, minjem alat-alat permainan ya, alat-alat judi, atau alatul malahi. Alatul malahi itu seperti gitar, suling, dan lain sebagainya ya. Alatul malahi, fala tasihu i'aratuhu, tidak sah meminjamkannya, karena untuk melalaikan tadi, suling, gitar, melalaikan kepada Allah, berarti akad minjamnya tidak boleh, akad minjamnya tidak boleh.
Wa baqawainihi 200 syuf'ah lil wuqudi, yang tidak boleh juga meminjamkan tadi lilin untuk dibakar. Kalau minjamnya lilin untuk dipinjam tidak dibakar itu boleh. Jadi intinya namanya minjam itu tidak habis, Pak, tidak habis. Makanya kalau akad minjam tapi menghabiskan yang ada di dalamnya, gitu kan. Yang idza kanat manafi'u atharon, ketika manfaatnya itu athar itu tapak, bukan yang ada di dalamnya. Kalau umpau bukan asar tidak boleh minjem kambing mau diperah susunya. Ya. Kambingnya mah tetap, cuma diambil susunya itu tidak, karena yang diambil bukan asar tapi itu ain. Ya, bagian dari kambing tersebut, meskipun kambingnya tetap, tapi kalau diambil susunya, ya tadi itu tidak boleh akad minjam itu. Akad minjam, maka bisa kita contohkan minjam kambing diperah susunya itu minjam motor gak diisi bensin, nah gitu. Ya iya kan? Kan motor ada bensinnya. Kalau umpama minjem, ya berarti kita harus ngisi bensin yang dipinjam motor tadi. Kalau umpama minjem motor tidak diisi bensin, ini tidak sah akad minjamnya. Ya, tidak sah. Karena sama dengan tadi minjem kambing mau diperah susunya. Terus gimana ya Ustaz? Kan sering yang minjem motor tapi nggak ngebensin, berarti harus 2 akad. Akad pertama minjam, yang kedua minta, nah gitu kan. Minjem motornya, minta bensinnya. Ya. Orang yang apik itu tadi, sedikit apapun yang merugikan orang lain tidak bisa, ya tidak boleh. Karena kadang-kadang kita tidak memperhatikan, tapi yang punya motor memperhatikan. Ya, punya motor tadi perasaan motor ini ada 4 garis, sekarang kok tinggal 3 garis, berarti nggak diisi bensin nih, ketahuan. Besok kalau minjem nggak dikasih, nah gitu. Karena kalau akad minjem itu tadi tidak mengurangi yang ada dari motor tersebut. Ya tadi bensin itu ibarat tadi susu dari kambing diperah, berarti tidak boleh. Kalau namanya minjem ya silahkan dorong, cuma minjem doang, nah gitu. Dorong, jangan menghabiskan bensin. Kalau mau menghabiskan bensin berarti harus diisi bensinnya. Lebih daripada kurang. Oh tadi ini ada 4 strip. Pas pulang, oh alhamdulillah ada 5 strip. Nambah berarti diisi bensin tuh. Apalagi kalau dipenuhin, awalnya tinggal 2 strip, pas pulang ini penuh ada 7 strip, ya ada 6 strip. Nah ini, wah alhamdulillah. Ya. Itu yang bikin pegel itu tadi, menuhin bensin dipinjam habis lah gitu. Itu gedeknya minta ampun itu ya. Keselnya itu. Saya udah menuhin, udah antri-antri di pom bensin, udah penuh. Sekarang ini cuma ini, maaf ya belum diisi bensin. Ya mau bilang marah gimana? Mau ini enggak ada. Ternyata itu yang membuat meminjam itu merugikan orang lain karena tadi ya, menghabiskan. Atau yang kecil lah, teman seperti minjem pulpen. Karena namanya minjam itu tidak menghabiskan tadi. Bakoya ini bukan isinya, tapi kalau umpama minjem pulpen kita nulis lama sampai umpama berapa lembar, habis nih pulpen. Kata orang ini giliran dibuka, oh isinya tinggal separuh, ya. Itu pun akan menyakiti orang lain. Saya kan beli ini lumayan 2.000, ya dipakai, jadi cepat habis. Jadi namanya minjam itu jangan menghabiskan. Jadi kalau umpama minjam mau menghabiskan berarti 2 akad. Pinjam pulpen minta isinya gitu. Minjam tip X minta isinya karena menghabiskan. Kalau namanya minjam itu hanya sebagai contoh. Minjam HP, berarti ini. HP, minjem HP mau SMS berarti minta kuota, nah, gitu. Minta kuota. Jadi akad minjam itu tidak menghabiskan. Tidak menghabiskan. Wa tajuzu al-ariyah mutlaqan wa muqayyadan. Dalam akad ariyah, dalam akad pinjam meminjam ini boleh mutlak. Mutlak itu min ghairi taqyidin biwaqtin. Tidak ada batas waktu. Contoh kita ke tetangga. Teh minjem bangku, udah ambil aja. Itu ada di situ. Nah, itu tanpa batas waktu, mau 1 hari, mau 2 hari, mau 3 hari. Ya. Cuma kalau lama gak dibalikin pasti ditagih. Ini bangku mau dipakai, udah selesai belum dipakainya? Nah, gitu.
atau wa muqayyadan bimudah, dengan tempo waktu seperti 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, ya, 1 hari. Saya minjem motor, ya, tenang ntar saya bensinin gitu. Berapa hari? Ya 2 hari. Nah, berarti itu ada waktunya. Saya minjem termos, ada tukang nih mau kerja, saya nggak punya termos. Berapa hari? 1 minggu. Nah, gitu. Atau sama yang meminjamkannya dikasih waktu. Saya minjem termos. Oh, sampai kapan? Ini masalahnya ntar 2 hari lagi mau dipakai termos. Oh, saya cuma 1 hari. Ya, itu lebih mudah dengan waktu. Boleh, ya. Kalau akan meminjam. Wahia madmunatun alal musta'ir bikimati yauma talafiha. Dalam akad ariyah, ya, dalam akad minjam meminjam, idza talifat la bistimalin madmunin bihi madmunatun alal musta'ir bikimati yauma talafiha. Kalau orang yang meminjam memakai barang tersebut tidak sesuai dengan yang diberikan izin oleh yang meminjamkan dan ada kerusakan, maka wajib menggantinya. Wajib mengganti kalau tidak sesuai dengan yang diizinkan. Contoh minjem motor tadi. Minjem motor. Ustaz Dodo, saya mau minjem motor, mau ke Cibarusah. Ntar bensinnya saya isi, nah gitu kan. Ya udah, nih dikasih nih saya sama Ustaz Dodo motor. Ceritanya mau beli cat, ya gitu kan, beli cat ke Cibarusah. Ternyata di Cibarusah toko catnya ada, tapi cat yang saya cari nggak ada. Kata material yang ada di Cibarusah, Pak, yang banyak yang sesuai dengan Bapak, warna yang Bapak inginkan, adanya di Jonggol, ya, di Jonggol. Lalu saya pergi ke Jonggol tanpa izin lagi ke Kang Ustaz Dodo, sedangkan tadi mandatnya minjem motor itu mau ke Cibarusah, ya, mau ke Cibarusah. Karena diarahkan oleh material yang di Cibarusah, saya ke Jonggol, berangkat ke Jonggol. Ternyata di tengah jalan baru di rawa bebek, ya, motor itu selip, jatuh, ya, jatuh, sehingga ya pada bengkok, pada rusak. Maka saya wajib mengganti, wajib mengganti. Karena di sini la bistimalin ma'zunin bi. Wajib mengganti bagi orang yang meminjam harga ketika rusak. Motor itu ketika rusaknya pasaran berapa? Oh, pasaran 15 juta atau hilang dan lain sebagainya. Maka wajib mengganti. Bukan harian minjam. Kalau mau minjamnya berhari-hari. Contohlah, saya minjem motor ini tahun kemarin nih, 2022 bulan Desember, nggak dibalik-balikin, ya, sampai tahun sekarang 2023, kan 1 tahun. Kalau motor pasarannya itu kan turun. Tahun kemarin pasaran 15 juta, 2023 meskipun baru Januari itu jatuh, jadi pasarannya tinggal 14 juta, turun 1 tahun. Maka ketika rusak itu harian atau di mana harga pasaran ketika rusak, berarti pasarannya 14 juta. Wajib saya mengganti seharga 14 juta kalau hilang atau kalau umpama tadi rusak dan lain sebagainya. Fa in talipat bistimalin ma'dzunin fihi kayrati thawbin labsi pansahaqqa awin mahaqqa bil istimali fala dhamana. Tapi seandainya rusak karena dipakai sesuai yang diizinkan oleh yang memberikan pinjaman, seperti baju, ya, dipakai ternyata sobek, ya, saya nih badannya ukuran double XL, minjem nih dikasihnya L, dipaksain, ya ketika ngangkat tangan, nah sobek ininya. Nah, bistimalin ma'dzunin, dengan dipakai yang diberikan izin oleh orang yang meminjamkan, maka ini tidak wajib mengganti. Tidak wajib mengganti karena sudah ada izin tadi. Cuma bahasa adatnya tega banget, udah ngerusak dan ngegantiin gitu mungkin kalau bahasa adat. Tapi kalau bahasa Islami, ini bahasa hukum. Kalau umpama diberikan izin ada kerusakan, itu tidak wajib mengganti. Namanya minjem.
Minjem motor mau ke Cibarusa, ternyata tengah jalan keserempet, baret, jadi wajib mengganti. Tidak wajib mengganti karena diizinkan. Cuma kalau bahasa adat tega banget ya, kerusakan dipakai nggak diganti. Itu masalah minjem. Yang kedua, gosob. Waman gosoba malan. Bedanya apa antara minjam dengan gosob? Kalau minjam itu ngambil barang, memakai barang dengan izin yang punya barang. Kalau gosob, wasyaran al-istilah wala haqqil ghairi udwanan wa yurja'u fil istilahi. Kalau umpama minjam, kita memakai barang orang lain, niat dikembalikan, bilang dulu. Kalau mencuri, ngambil barang orang lain, tidak niat dikembalikan. Kalau gosok, ngambil barang orang lain, niat dikembalikan, tapi tidak bilang-bilang dulu, gitu. Jadi tipis tuh Pak, mencuri, minjam dan gosok. Kalau minjam tadi, memakai barang orang lain, izin dulu, ya, dan akan dikembalikan barang tersebut. Kalau mencuri, ngambil barang orang lain, tidak niat untuk dikembalikan, ya tanpa izin, jelas mencuri nggak ada izin. Gak ada izin dan tidak niat dikembalikan. Kalau gosok, memakai barang orang lain, mengambil manfaat dari barang orang lain, niat untuk mengembalikan tapi tidak izin terlebih dahulu. Ini banyak terjadi Pak di masjid, banyak terjadi di acara-acara hajatan, acara maulid, acara Isra Mi'raj. Ini banyak terjadi gosok. Seperti mana? Yang sudah familiar, yang udah biasa itu sendal, ya, sendal, sendal. Naruh sendal di sebelah sini. Ketika mau naik panggung harus ke jalur tengah. Wah, sendal gak ada. Kebetulan ada sendal orang. Dipakai aja naik ke panggung. Ya, tanpa izin ini sendal orang. Niatnya nanti kalau pulang dari panggung, pulang sambutan dibalikin lagi ke situ. Nah, itu gosok, Pak. Gosok, niat dikembalikan lagi, tenang, niat dikembalikan lagi, nggak apa-apa. Cuma sekarang mau sambutan nih naik panggung, ya ngelewatin ada sendal dipakai ke panggung, itu resikonya itu dosa Pak, tetap, ya. Karena dalam kitab Sulamut Taufik, wa min ma'asil yadi al-ghosbu, termasuk maksiat tangan. Ya tadi gosok, mengambil tanpa izin, niat dikembalikan. Maksiat kaki berarti al-ghosbu, memakai sendal ya tanpa izin, niat dikembalikan. Itu hukumnya maksiat. Namanya maksiat berarti dosa. Ya, berarti dosa. Kok bisa dosa? Kan kita bukan mencuri, kita mau ngembaliin. Iya mau ngembaliin tapi tanpa izin. Kalau tanpa izin berarti ada resiko di belakangnya, itu merepotkan orang lain. Contoh lah, ini sering kejadian. Saya punya sendal, ya, saya punya sendal nih. Saya taruh di sana. Ternyata, contoh nih, Pak Ketua DKM dia mau sambutan ke atas. Karena mau sambutan, sendal saya dipakai, ya, sendal saya dipakai. Terus saya ditelepon sama istri saya, ya, pulang nih ada urusan penting, ada yang nyariin. Nah, saya keluar mau pulang. Ternyata sendal tidak ada, sendal tidak ada nih. Sifat gosoknya menular. Wah, masa saya nyeker nyari lagi? Ada sendal yang lain nih, mirip-mirip lah, mirip-mirip. Saya pakai, ya kan gosok juga nih, gosok juga. Saya pakai, akhirnya pulang. Yang punya sendal nyari, ini mana sendal? Wah, yang mirip gak ada, yang deket aja. Akhirnya sendal kiai dipakai. Gitu. Giliran kiai pulang, sendalnya gak ada. Gara-gara orang yang pertama. Gara-gara orang yang pertama yang kakinya tidak sekolah, memakai tanpa izin, merepotkan semuanya. Akhirnya sampai dilelang mungkin di grup pengajian. Siapa yang pakai sendal saya? Oh ini, oh ini. Nah, gitu. Karena akibat satu orang tadi. Jadi jangan dianggap sepele. Walaupun mau mengembalikan, tapi tadi merugikan orang lain. Kalau umpama orang lain tidak gosok, contoh saya tidak gosok, contoh ya. Tadi sendal udah dipakai sama Pak Ustadz Dodo, naik ke atas. Ini sendal saya mana? Akhirnya saya nyengker aja pulang ke rumah. Tapi dalam hati,
kan gedek juga, kesel. Ini sendal mana giliran dibutuhkan, sendal tidak ada. Nah, menyakiti hati saya, menyakiti hati orang lain dengan perbuatan gasab tadi berarti berdosa. Makanya apalagi mencuri yang tidak dibalikin lagi. Gasab pun ini menyakiti hati orang lain, merugikan orang lain, sudah jelas hukumnya maksiat ya. Namanya maksiat hukumnya dosa. Jangan sampai kita lakukan ya. Jangan sampai kita lakukan ini perbuatan gasab. Ini apapun gasab itu. Sendal, ini kebanyakan sendal pasti. Kebanyakan sendal. Padahal gasab itu bisa saja di hal-hal yang lain ya. Hal-hal yang lain, peci, baju, sarung, gitu. Ada sarung nih mau sholat ya, kita pakai dulu. Tapi kalau umpama di masjid kan emang udah disiapkan. Ini contoh kalau umpama di rumah teman gitu kan, di rumah teman kita gasab, pakai dulu meskipun tujuannya ibadah tetap hukumnya ini dosa Pak. Apalagi ibadah, apalagi sholat, karena ada syarat sah sholat, ada syarat diterima sholat gitu kan. Ada syarat sah sholat, kalau umpama rukun dan syarat sholat dilakukan, insya Allah sholatnya sah, diterima belum tentu. Karena ada dalam Sulamut Taufik lebih jelas lagi, ada syarat untuk diterimanya sholat ya tadi, berarti makanan-makanan yang masuk ke dalam perut harus halal. Pakaian-pakaian yang dipakai ini benar-benar halal. Kalau pakaiannya hasil nyuri, pakaiannya hasil gosok, maka belum tentu sholatnya diterima. Atau makanan yang kita makan ini kebanyakan dari barang-barang haram, maka bisa jadi sholat yang kita lakukan hanya sekedar sah, tapi tidak diterima oleh Allah. Karena banyak dosa yang kita lakukan ketika sebelum melakukan sholat. Terus bagaimana bagi orang yang sudah telanjur gosab? Wa man gosaba malan li ahadin lazima radduhu wa irsyu naqsihi wa ujratu mithlihi. Barang siapa yang menggosab harta terhadap seseorang, lazimahu radduhu, wajib mengembalikannya. Wajib mengembalikannya. Jangan ditunda-tunda. Wajib dibalikin lagi, ya. Kalau udah terlanjur nih, udah terlanjur kita gosab, yang menggosab harta wajib membalikan lagi limalikihi, kepada orang yang mempunyainya, kepada pemilik barang yang kita gosok. Walau gorima ala raddihi ad'afa qimatihi wa irsyu naqsihi, dan menambal yang kurang. Ketika ada kekurangan kita harus siap ganti rugi. Kalau gosok itu ada kekurangan nih, kita harus ganti rugi. Ada kerusakan ya. Terlebih-lebih kalau ada kerusakan. Bahkan kalau gosab ini kalau ada kerusakan, walau gorima ala raddihi ad'afa qimatihi, ini bahkan bisa berlipat-lipat. Harga sendal yang kita gosab hanya 50.000, ketika rusak kata yang punya, pokoknya saya minta ganti rugi 200.000, ya wajib kita ganti. Ya gitu kan. Contoh tadi. Wa irsu naqsihi wa ujratu mislihi, dan upah ya, upah seumpamanya. Jadi kalau gosok itu ketika ngembaliin ya, ketika ngembaliin itu harus ada upahnya. Kalau minjem barang itu berapa sih biasanya? Oh, kalau nyewa sepatu di tukang rias ini segitu. Nah, contoh ini sendalnya walaupun jelek lah gitu kan, walaupun jelek, kalau nyewa berapa duit? Oh, kalau nyewa ya sekitar seharinya 50.000 contoh. Padahal sendal harganya cuma 50.000, gitu. Ini wajib Pak. Atau emang lazimau radu wa irsyu naqsi wa ujratu mislihi, wajib ya. Karena ini atap dari lazimahu, wajib memberikan upah ya. Berarti uang kecewa lah bahasanya. Sendalnya udah digosok, barangnya sudah digosok, bajunya sudah digosok, ya jas dan lain sebagainya, barang-barang digosok. Ketika ngembaliin itu hukumnya wajib ngembaliin, dan ketika ngembaliin harus ada upah tadi untuk menghilangkan rasa kecewa. Ya, ini saya agak bilang-bilang nih ngambil jas, saya kemarin mau acara minjem jas sama temen, kata temen pantas saya nyari-nyari gak ada jas saya.
kirain lupa di laundry belum diambil. Ya mohon maaf ya, ini hitung-hitung nyewanya lah, saya kasih 50.000. Nah, itu harus ya tadi sebagai pengganti kekecewaan orang lain, insya Allah. Dan mudah-mudahan tadi dosa yang kita lakukan, maksiat kaki yang kita lakukan diganti dengan menggembirakan, dengan memberikan upah ya, memberikan ala kadar kepada orang yang kita gasam. Fa in talipat dominahu bimislihi in kana lahu mislun aw biqimatihi illam yakun lahu mislun aksara makanat min yaumil ghasbi ila yaumit talafi. Seandainya barang yang digosok itu rusak, maka wajib mengganti. Wajib mengganti. Beda dengan minjam tadi. Kalau minjam tadi kan tidak wajib mengganti kalau sesuai yang diizinkan. Tapi kalau gosok, jelaskan tidak ada izin. Ketika rusak, sendalnya baru dipakai satu langkah, putus. Nah, sendalnya wajib mengganti. Ini padahal sendal baru dipakai satu langkah tapi putus, ya resiko. Berarti wajib mengganti. Ya. Kalau ada berarti diganti sendal seperti itu. Kalau nggak ada berarti diuangkan. Bahkan harus lebih mahal daripada harga pasaran. Kalau sendal belinya umpama 100.000, ya ganti rugi lah 120.000 atau 150.000. Ya. Makanat min yaumil ghasbi ila yaumit talafi. Jadi wajib diganti dengan barang yang seumpama. Kalau ada barang yang seumpama, kalau tidak ada diganti dengan uang. Bahkan aksara makanat min yaumil ghasbi yaumit talafi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita simpulkan untuk bahasan kali ini. Yang pertama, sebagai pengingat di tahun baru, introspeksi diri, usia kita semakin hari semakin berkurang, jatah untuk hidup kita di dunia semakin hari semakin sempit, maka perbanyak ibadah-ibadah kita, jauhi larangan-larangan Allah, jauhi maksiat-maksiat Allah. Yang kedua, tentang masalah pinjam meminjam. Barang yang boleh dipinjamkan adalah yang pertama milik pribadi. Kalau milik orang lain tidak bisa dipinjamkan, maka jangan sampai kita menawarkan barang orang lain berkaitan dengan gasab. Contoh, saya mau keluar, ya nggak ada sendal saya, datang ke Ustaz Dodo, udah pakai aja Ustaz sendal itu. Nah, itu berarti meminjamkan barang orang lain, itu tidak boleh meminjamkan orang lain. Ya, barang yang dipinjamkan harus milik sendiri, dan barang yang dipinjam itu hanya manfaatnya yang diambil, barangnya tetap utuh. Boleh dalam akad meminjam dengan waktu atau tanpa waktu. Yang kedua, yang ketiga, tentang masalah gasab, ngambil barang orang lain, memakai barang orang lain tanpa izin dengan niat dikembalikan, ini termasuk perbuatan maksiat, termasuk perbuatan dosa yang harus kita hindari. Dan kalau sudah terlanjur kita melakukan gasab, maka wajib barang tersebut dikembalikan kepada pemilik barang, sekaligus kita memberikan upah atau ujroh, ya, upah atau uang sewa terhadap barang yang kita pakai sewajarnya. Karena mudah-mudahan meskipun berbuat dosa dengan gasab, kita memberikan kegembiraan, memberikan ketenangan atau kebahagiaan bagi orang yang kita gasab, sehingga itu menjadikan pahala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu bahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina karimina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala bil sahabat rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yufi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ala jami' sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim hatta tarisal ardu man 'alaiha wa anta khair warisin. Allahumma tawwil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa wasi'
أخوانا إلى الخير قربنا عن السر أبعدنا واقضه وإجنا في الدين والدنيا الآخرة واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد لك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين